Makin hari Rusia makin menambah, situasi dunia makin panas. Gimana enggak? Setelah ada surat bocor di Prancis yang kita bahas di video sebelumnya yang menggemparkan Eropa, sekarang Estonia, negara kecil di Baltik, tiba-tiba kedatangan 3 MiG-31 Rusia yang melintas di langitnya selama 12 menit penuh tanpa izin lagi. Dan jika respon NATO salah langkah sedikit aja, mungkin hari ini saat kalian nonton video ini, siaga darurat perang sudah diaktifkan di berbagai negara guys. NATO aja sampai mengirim jet-jet tempur dari Italia, Swedia, dan Finlandia yang diterbangkan lewat operasi Eastern Sentry. Nah, Estonia jelas marah, memprotes keras, bahkan sampai meminta untuk mengaktifkan pasal 4 NATO, mekanisme darurat saat kedaulatan terancam. Nah, sekarang kita bongkar nih, apakah MiG-31 itu sekedar pesawat interceptor biasa, atau bisa jadi kurir senjata nuklir sehingga Eropa dibikin gempar? Apakah pelanggaran ini hanya provokasi untuk mengetes reaksi, atau sinyal awal sebuah eskalasi dan ada sesuatu di balik jet-jet Presiden Putin yang memulai ketegangan ini? Dan seberapa serius efek dari pasal 4 ini bagi Eropa jika Rusia terus menguji kesabaran NATO? Kita bongkar taktik Rusia satu persatu guys. So it will be the decision of every country to defend and protect its national interests. That is my position. Pada tanggal 19 September, NATO mengumumkan pelanggaran terbaru Rusia terhadap wilayah udara Estonia. Ini bukan kejadian pertama guys. Dalam beberapa hari terakhir, ini sudah kali ketiga Rusia melakukan provokasi serupa. NATO bahkan langsung mengadakan rapat Dewan Atlantik Utara untuk membahas krisis yang semakin dalam ini. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menegaskan bahwa respon aliansi kali ini cepat dan tegas. Begitu Estonia melaporkan 3 pesawat MiG-31 Rusia masuk wilayah udaranya, NATO segera mengerahkan jet-jet tempur dari Italia yang berbasis di Estonia. Operasi ini disebut Eastern Sentry. Tidak hanya Italia, Swedia, dan Finlandia juga ikut mengerahkan pesawat reaksi cepat mereka. Nah, Rusia membantah tuduhan ini. Kementerian Pertahanan mengklaim pesawat mereka hanya melakukan penerbangan terjadwal sesuai aturan internasional. Tapi ada fakta yang sulit dibantah. Estonia menemukan jet-jet itu berada di wilayah udara mereka selama 12 menit di sekitar Pulau Venlo, tanpa izin, tanpa rencana penerbangan, transponder dimatikan, dan tidak ada komunikasi radio dengan pengendali lalu lintas udara Estonia. Nah, bagi militer manapun itu bukan kesalahan kecil, melainkan tindakan serius. Kemudian pertanyaan yang bikin merinding nih, apakah MiG-31 Rusia yang kemarin nyasar ke Estonia bisa membawa senjata nuklir? Nah, kalau iya, artinya 12 menit pesawat itu melintas di atas Estonia bukan sekedar pelanggaran wilayah, tapi ancaman bom kiamat yang siap dijatuhkan kapan aja guys. Inilah alasan NATO buru-buru kirim F-35 dari Italia untuk mengusirnya, dan Estonia langsung melayangkan protes keras. Karena pesawat itu masuk tanpa transponder, tanpa komunikasi, dan tanpa rencana penerbangan. Sekarang mari kita lihat apa sebenarnya MiG-31 ini. Pesawat ini adalah interceptor supersonik penerus MiG-25. Dirancang untuk misi jarak jauh, patroli ketinggian, dan memburu target cepat. Dengan 2 mesin D-30F6, MiG-31 bisa melaju hingga mendekati Mach 2,8 dan bertahan lama di udara berkat kapasitas bahan bakar tambahan. Yang membuatnya makin berbahaya adalah radarnya, seri Zaslon. Radar ini bisa melacak puluhan target sekaligus dari jarak jauh, bahkan mampu memandu rudal BVR, Beyond Visual Range. Itu berarti pengebom besar, kemudian pesawat AWACS, bahkan rudal pun bisa terdeteksi. Nah, kemudian persenjataannya lengkap, rudal R-33 atau R-37M dengan kapasitas lebih dari 200 km. Kemudian misil KH-31 untuk anti radar maupun anti kapal, serta bom pintar KAB-500 dan KAB-1500. Jadi kalau bicara daya hancur, MiG-31 adalah ancaman serius, bahkan tanpa nuklir sekalipun. Nah, kembali ke pertanyaan awal, soal nuklir. MiG-31 sejatinya bukan bomber nuklir tradisional.
Tapi ada satu hal yang membuatnya jadi misterius. Varian tertentu MiG-31 pernah dipasangi rudal hypersonic KH-47M2 atau Kinzhal. Rudal ini menurut klaim resmi Rusia bisa membawa muatan konvensional atau nuklir. Dengan kata lain, MiG-31 bisa menjadi pengantar senjata nuklir jika dipasangi sistem peluncur yang kompatibel. Nah, jadi insiden MiG-31 di langit Estonia bukan cuma soal pelanggaran wilayah. NATO melihatnya sebagai ancaman potensi nuklir, karena setiap MiG-31 menyimpan kemungkinan jadi kurir Kinzhal kepala nuklir. Dan inilah alasan kenapa dunia tidak pernah bisa anggap enteng insiden nyasar semacam ini. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apa boleh Eropa tembak pesawat nyasar itu? Perdana Menteri Eropa Christian Michel menilai pelanggaran ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menyebutnya sebagai tindakan jahat, bahkan mungkin operasi yang direncanakan. Nah, Estonia langsung meminta NATO mengaktifkan pasal 4, sebuah mekanisme konsultasi darurat ketika kedaulatan dan keamanan anggota merasa terancam. Pasal ini belum sampai pada level pasal 5, yang berarti seluruh anggota harus berperang bersama, tapi cukup menunjukkan betapa serius situasi ini. Estonia juga memanggil pejabat diplomatik Rusia untuk menyampaikan protes resmi. Michel menegaskan meskipun NATO berhasil memaksa pesawat Rusia keluar, fakta bahwa mereka berlama-lama di wilayah udara Estonia jelas bukan hal biasa. Di sisi lain, para pemimpin dunia bereaksi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak suka dengan insiden ini. Ini bisa jadi masalah besar, katanya kepada media. Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyebut tindakan Rusia ini sebagai provokasi berbahaya. Dan Ukraina pun ikut bereaksi keras, guys. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut pelanggaran ini bukan kecelakaan, melainkan kampanye sistematis Rusia untuk melemahkan Eropa, NATO, dan Barat. Dan aksi kuat harus diambil, tulisnya. Nah, kemudian Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, menegaskan bahwa setiap kali Rusia meningkatkan ketegangan, Eropa akan menambah tekanan lewat sanksi baru. Analisis dari para pakar memperjelas resiko yang ada. Jim Townsend, mantan pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat, menilai pelanggaran ini sangat serius, mengingat kecilnya Estonia. Menurutnya, NATO harus menambah jumlah pesawat di misi Baltic Air Policing, karena para pilot bisa kewalahan jika siaga terus-menerus. Kemudian Lukovi dari Hudson Institute melihat insiden ini sebagai bagian dari strategi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menantang Presiden Trump, sekaligus menguji kekompakan NATO. Dia yakin pelanggaran semacam ini akan terus terjadi, sampai ada langkah nyata dari NATO yang membuat Rusia berpikir dua kali. Nah, NATO sendiri sebenarnya sudah memperkuat pertahanan di sisi timur sejak 12 September. Operasi Eastern Century melibatkan tambahan pasukan dan peralatan dari Inggris, Denmark, dan Prancis, bahkan Jerman. Tujuannya jelas menahan kemungkinan agresi Rusia. Nah, mungkin banyak yang nanya apakah NATO bisa menembak jatuh pesawat Rusia yang masuk wilayah mereka. Secara teori, NATO adalah aliansi defensif. Keputusan menembak bukan hal sederhana, apalagi jika targetnya pesawat berawak. Drone lebih mudah ditembak karena risikonya minim, tapi jet tempur dengan pilot itu bisa memicu perang terbuka. Nah, ada contoh nyata nih, terjadi pada tahun 2015. Turki menembak jatuh pesawat Rusia Sukhoi 24M yang melanggar wilayah udaranya selama 17 detik. Hasilnya Rusia marah besar, memberi sanksi, dan hubungan memburuk. Namun 6 bulan kemudian hubungan membaik kembali setelah Presiden Erdogan menyampaikan penyesalan. NATO kala itu mendukung Turki, tapi tetap menyuarakan kehati-hatian. Dan sekarang Estonia mengikuti jejak itu dengan mengaktifkan pasal 4. Mereka menegaskan ini sudah pelanggaran kelima Rusia sepanjang tahun. Jet yang masuk pun beroperasi dengan transponder mati dan tanpa komunikasi. NATO melihat pola yang jelas, Rusia sengaja menguji kesabaran. Kemudian Czech Presiden Petr Pavel bahkan menyarankan opsi paling keras, jika perlu tembak jatuh pesawat Rusia. Sementara itu Polandia dan Lituania juga mulai mempertimbangkan langkah serupa. Meski begitu, aturan keterlibatan NATO rumit. Semua keputusan harus lewat konsensus Dewan Atlantik Utara.
lalu dijalankan oleh panglima tertinggi sekutu di Eropa yang saat ini dijabat oleh Jenderal Alexis G. Greenwich dari Amerika Serikat. Nah, setiap misi punya aturan main sendiri dan sengaja tidak dipublikasikan agar musuh tetap menebak-nebak. Yang jelas, sebagian pejabat NATO melihat pelanggaran di Estonia hanya sebagai provokasi, bukan ancaman langsung. Tapi jika kejadian serupa terus berulang, tekanan agar NATO bertindak lebih keras akan semakin besar. Entah lewat penerbangan yang lebih dekat dengan pesawat Rusia, tembakan peringatan, atau opsi terakhir penembakan jatuh. Nah, kesimpulannya, pelanggaran wilayah udara Estonia oleh MiG-31 Rusia jelas bukan manuver sembarangan. Dengan kecepatan hampir Mach 3, radar Zeslon yang bisa mengunci puluhan target sekaligus, serta persenjataan mulai dari rudal jarak jauh R-37M hingga rudal hypersonic Kinzhal yang berpotensi berkepala nuklir. MiG-31 adalah simbol bagaimana satu insiden bisa berubah jadi ancaman global. Bagi NATO ini bukan sekedar 12 menit penerbangan ilegal, tapi 12 menit uji kesabaran. Apakah aliansi bisa tetap menahan diri atau justru terprovokasi? Jika Rusia terus memainkan strategi uji batas seperti ini, maka Eropa akan hidup dengan ketegangan permanen. Dan setiap pergerakan pesawat bisa ditafsirkan sebagai awal konflik besar. Nah, mungkin selama Ukraina masih jadi medan perang, Rusia akan memakai taktik provokasi udara ini untuk menguji respon NATO. Dan semakin lama, resiko salah kalkulasi, apalagi dengan bayang-bayang nuklir, akan makin besar. Pertanyaannya nih, menurut kalian apakah ini sekedar permainan psikologis Rusia? Atau tanda dunia benar-benar sedang meluncur perlahan ke jurang perang baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe WikiWek, karena kita akan bongkar semua isu terkait geopolitik. Terima kasih.